Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari teman-teman semua. Hari ini kita mengikuti Kecamatan Dasar Kota Bandung. Bu ya, tanpa bikin sesuatu, tapi men-share ilmu dengan cara direkam terus di-share di YouTube. Kalau keren banget nih, maksudnya udah belum. Biasanya anak muda kan, nah ini udah ibu udah keren banget bisa ngulik ya. Ya, dan ini aku kagum banyak banget para ibu rumah tangga yang semangat untuk mencari cuan. Ini omsetnya udah berapa nih sebulannya? Udah ratusan juta, Bu ya. Amin ya, Bu ya. Amin, amin. Biasa, amin. Semuanya kan dimulai dari hal kecil ya, dari rumah tangga. Semua kita mulai dari ya sehari-hari, nanti lama-lama insya Allah berkah. Supaya nanti kita tahu ketemu tim ekspor, jadi bisa produk kita bisa ke luar negeri. Lah. Malah itu lebih wah ya. Oke, sekarang produk fotografi. Ada yang udah pernah belajar tentang foto produk belum sebelumnya? Otodidak. Ibu udah pernah belajar di mana? Oh, di Disdagin ya. Aku juga kemarin sempat di Disdagin kabupaten biasanya. Gitu. Terus, nah ini siapa yang bisa motret? Bisa dong, semuanya bisa motret, tinggal jepret gitu kan? Bisa kan ya? Itu bisa motret. Nah, sebelum saya perkenalkan dulu, nama saya Anet, IG saya Ide Soca. Ide itu ide, Soca itu mata. Jadi apa yang aku lihat produk ini, oh nanti enaknya gimana, jadi nanti fotonya kayak gimana, ya Ide Soca. Makanya aku punya branding itu namanya Ide Soca. Saya certified photographer, jadi sudah ujian dulu nih sebelum jadi keluar sertifikasinya, udah 2 kali ujian, alhamdulillah yang profesi sama yang biasa standar. Terus biasanya fotografer itu kita ada komunitasnya. Banyak banget ibu-ibu malah yang di dalam komunitas itu. Biasanya kalau di IG itu upload kompakan. Ada yang pernah lihat nggak di IG upload kompakan? Nah itu jadi tiap 2 hari ada temanya. Misalnya hari ini temanya makanan tradisional. Jadi kita tuh posting aja. Terus besoknya apa? Nanti kalau yang bagus biasa masuk grid. Masuk di mana? Ya itulah foto terpilih gitu. Nah itu tuh kadang kita bangga ya. Karena itu ada di seluruh Indonesia dan sampai luar negeri. Jadi itu yang ikut banyak. Dan kalau misalnya ibu misalnya produknya nih difoto sendiri, diupload, nanti kan insya Allah jadi banyak yang nge-like gitu. Fotonya kok bagus, banyak yang nge-like. Terus ada yang follow, jadi lama-lama insya Allah jadi ada silaturahmi ya. Ada kenal meskipun dunia maya, setengahnya tuh menambah buat kita gitu. Terus ada kalau di Bandung itu ada namanya Semut Foto sama Kompakers Bandung. Jadi itu kalau Kompakers Bandung memang khusus perempuan, khususnya ibu-ibu kita ya. Jadi kalau ketemuan mau workshop, mau moto barang gitu tuh nyaman. Kalau Semut Foto itu lebih ada bapak-bapaknya, ada landscape, ada foto konsepan dan itu banyak banget. Itu nanti bisa gabung langsung aja ke IG-nya mereka. Saya dulu kuliah di promosi kesehatan UI, itu jadi saya tugasnya bikin media untuk mempromosi biar gaya hidup sehat. Kalau orang sakit kan ke dokter. Nah, tugas saya sebelumnya biar orang nggak sakit tuh gimana? Misalnya bikin poster, makanlah sehat, bla 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 gitu. Nah kayak gitu. Cuman kalau di Indonesia sayangnya kurang peminat ya. Dan kalau di luar negeri tuh udah maju banget. Jadi dokter sama para promkes itu lebih tinggian promkes. Nah, di sini juga ada teman saya, tim support produk stylist, itu ada Teh Yanti di belakang. Nah, ya Teh Yanti ini sering banget bantu aku untuk nge-style, menata. Karena untuk foto produk itu tuh enggak ya gampang-gampang susah lah ya. Kayak kita sebenarnya main masak-masakan, main rumah-rumahan gitu. Ini cocoknya pakai apa? Jadi itu aku kadang butuh tim untuk bantu, apalagi kalau di restoran produknya banyak, menunya banyak tuh ya udah dalam sehari kita harus ada berapa puluh foto, jadi kan ya butuh tim lah ya. Nah itu data Yanti. Nah ini fotografi, ini dari bahasa Latin artinya cahaya. Berarti kalau kita moto harus ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya gimana? Bisa moto nggak? Nggak kan? Poek lah, gelap, apalagi nggak kelihatan ya. Makanya kita butuh banget cahaya. Di sini tuh alhamdulillah ruangannya ada cahayanya ya. Jadi foto itu kita melukis dengan cahaya. Kalau nulis kan biasa nulis, nah kali ini kita pakai cahaya. Next. Nah, apa sih produk fotografi itu? Ada yang tahu?
Silakan dibaca. Jadi tuh biar gimana caranya biar foto kita bagus, orang yang ngeliat tuh pengen mencicipi, pengen kalau baju pengen kita pakai, pengen dibeli, atau ya pengen itu mencoba, minimal kan dicoba gitu. Kalau fotonya asal kan atau jorok gitu kan orang kan nggak minat ya dengan produk kita. Gitu jadinya itulah produk fotografi. Saya punya NIB loh untuk ini untuk fotografi. Ya next ini bagaimana cara membuat foto produk simple tapi keren. Nah ini kita harus motonya pakai apa? Pakai handphone. Ada yang punya kamera di sini? Kamera? Oh ada bapak, ada ibu. Ya kameranya apa ibu? Canon. Canon berapa? Berapa? 1300 D ya. Kalau bapak? 1000 Canon juga. Wah banyakan Canon nih. Nggak ada yang terus Sony. Oke ya. Nah kalau sekarang kan zaman sekarang handphone juga udah canggih ya. Sebenarnya kalau pakai kamera itu bahkan lebih bagus sebenarnya karena dengan kamera itu kita bisa ngatur manualnya, cahayanya masuknya seberapa banyak, bukaannya seberapa banyak. Itu sebenarnya lebih bagus dan lensanya kita juga bisa lebih nggak distorsi. Kalau pakai HP cenderung distorsi nantinya. Tapi kan nanti di handphone kan sekarang udah canggih, udah bisa di zoom. Anda di ruang tamu kah atau di dapur? Nah, itu biasanya yang cukup cahayanya. Kira-kira biasanya kalau ibu moto produk di mana? Meja makan, di teras, iya. Terus mana lagi? Hah? Iya di teras, di taman, iya tuh biasa. Kalau saya dulu malah seringnya di depan pintu. Karena kan cahayanya udah masuk pintu, ya udah di depan pintu jadi kalau orang mau lewat, tar dulu, mau tar dulu. Ya gitu karena cahayanya bisa apa satu sisi biasanya ya. Next. Nah, ini kamera ada DSLR, mirrorless. Kalau handphone itu ada iPhone, ada Android. Dan itu biasanya di handphone itu ada manual ya. Ada mode manual. Jadi kita bisa setting pengaturannya. Ini tips dan triknya. Sebelum kita mulai foto, kita harus tahu dulu pengetahuan dasar tentang fotografi. Nanti saya share, terus pengetahuan tentang pencahayaan, dan terakhir itu angle. Angle itu sama posisi komposisi. Kita motonya dari depan kah, dari atas kah, dari agak miring kah. Terus komposisi makanannya tuh mesti gimana biar mata kita tuh tertuju kepada makanan. Nanti itu aku mau share. Mudah-mudahan bisa ini ya bermanfaat ya. Oke, ini basic fotografi. Ya, next. Ya, basic fotografi itu sebenarnya ada 3. Ada exposure, ISO, sama aperture. Kalau aperture itu bukaan. Jadi kayak kita bokeh. Tahu bokeh nggak? Jadi saya jelas, belakangnya tuh blur. Nah, itu namanya bokeh. Kalau bahasa. Jadi kalau foto potret, foto kita pakai jualan baju gitu. Kan kita maunya kelihatan yang jelas. Sedangkan yang belakangnya blur biar kelihatan. Nah, itu namanya aperture. Bukaan lensa biasa kalau di kamera itu ada tuh bukaannya berapa. Di handphone juga udah ada. Cuman kalau di handphone suka di sininya clear, kadang suka ada beberapa spot yang clear juga. Tapi mesti hati-hati aja. Terus ada ISO. ISO itu kualitas apa ya? Kayak dasar. Dasarnya itu cahaya kita tuh ISO-nya kalau semakin kecil semakin pekat. Foto kita semakin oke kalau di zoom tuh nggak pecah. Nah, tapi kalau ISO kita gede, itu tuh noise. Jadi ada titik-titik. Nah, kalau kurang cahaya itu kelihatan banget bintik-bintiknya gitu. Jadi diperhatikan lagi. Kalau nggak ISO-nya, kita cahayanya berarti kurang nih. Ditambahin lagi. Terus ada apa lagi? Satu lagi. Iya, exposure-nya itu dari segitiga itu ya. Dari bukaannya. Oke, next. Nah, ini. Nah, untuk foto pakai HP, kita jangan lupa nanti di zoom 2 kali. Kenapa? Mungkin ada yang bilang, nggak usah di zoom, nanti kan pecah. Tapi kita pakai memorinya yang besar ya, yang paling gede, biar kualitas fotonya bagus. Nanti di zoom itu biar belakangnya nggak terlalu distorsi. Tapi tergantung nih produknya apa dulu. Kalau produknya lebar ya nggak usah di zoom. Terus diaktifkan grid. Kalau di handphone tuh ada garis-garis gitu. Diaktifkan gridnya Ibu. Nih ada garis bantu. Itu namanya grid. Udah diaktifkan semuanya? Yang saya nanti tolong bantuin ya.
di settingan. Nah ini udah ada nih gridnya. Ya. Udah ada nih gridnya. Ini garis bantu itu namanya yang 3, ada 9 kotak itu. Di settingan biasanya, settingan nanti dia udah ada apa ya? Ini nanti membantu kita dalam menentukan komposisi. Tunggu, di setting biasanya di setting kamera. Oh, di settingan luar, Bu. iPhone ini ya? Iya. Coba di setting kameranya mana? Nah, kamera. Mana ini kamera? Kalau temannya belum ada, tolong minta dibantu biar kita sama-sama. Mana ya kameranya? Ini. Ya. Maaf ya, Bu. Iya. Saya nggak gunakan volume naik turun. Ini grid. Nah, coba lihat. Mana kameranya? Nah. Udah ada kan? Ya. Di setting kamera. Di setting kamera grid dia. Ini mana? Settingnya sini. Ukuran gambar. Garis kisi. Nah, coba. Iya kalau bahasa Indonesianya garis kisi ternyata. Udah ada gridnya semua? Belum, memang yang belum. Sini. Handphonenya apa ini? Coba di rumah dulu deh. Nah, ini settingnya mana? Oh, ini. Maaf ya. Komposisi. Pengaturan lanjutan bukan ya? Ya mungkin. Nah, ini kali pengaturan lanjutan apa nih coba? Komposisi mungkin coba. Iya, komposisi. Ini coba komposisi apa? Enggak ada, tunggu ya. Saya akan berapa kali. Ini nggak apa-apa. Nanti dia ada bantuannya biasanya. Metode pemotret. Bukan nih AI watermark. Nggak usah pakai watermark ya. Nanti ada nama merek HP-nya. Oh, ini bukan kayak metode pemotretan nggak juga. Coba deh. Bukan gestur. Oh, ini buat ghost motonya, gesturnya. Kita misalnya tek-tek, nanti dia moto. Dia itu mana ya? Komposisi tadi ada ya? Datar udah. Foto coba. Garis nih, garis diagonal. Coba. Yang di mana? Mana ya? Nah, udah ada. Ini diagonal doang. Lagi tadi. Harus ada yang lain. Diagonal juga boleh sih, dia bagus juga tuh sebenarnya. Tadi mana ya komposisi ya? Foto. Coba dia aktifin aja lah semuanya. Oh, itu kali coba. Tadi petak teh. Oh iya, petak. Coba mana? Mana kameranya? Nah iya benar, petak. Ada petak tadi apa lagi ya? Bingung ya. Oh, nanti Ibu biasanya postingnya di IG atau di WhatsApp? IG itu 3:4 ya? Apa 3:5 ya? Berapa nih? Iya 3:4 ya. Iya 3:4 benar. Ya udah. Iya dan itunya kenapa? Itu buat story. Jadi full. Story. Jadi kalau tadi untuk yang di sini yang aktif di Instagram siapa? Semuanya jualan di mana? Instagram sama di WhatsApp ya. Ada grupnya nggak sih grup jualan? Ada ya. Grupnya apa? Yang ini nama bukan Wancasari ya. Nah iya sebenarnya aku juga sebelumnya tergabung di startup ya. Startup itu jadi kayak semuanya yang jualan. Terus karena saya jualan cuma satu, kadang orang suka, ya jualan gini ongkosnya lumayan. Jadi kadang teman-teman suka posting jualan temen. Jadi itu saling jualan-jualan. Akhirnya satu orang yaudah beli buah di situ, beli makanan di situ. Jadi kan ongkos kirimnya biasa ibu-ibu ya, ongkos kirim aja dimasalahin ya. Jadinya itulah triknya. Udah semuanya? Udah ya, gridnya udah. Oke, kita nanti mau. Oke, resolusinya udah dipilih paling tinggi. Resolusi. Memorinya gimana? Udah ada ya, memori HP-nya ya. Oke, next. Oke, nah ini sebelum memotret objek, kita pastikan biasa kalau ibu-ibu suka gini nih. Cekrek udah. Padahal tuh goyang itu hasilnya. Jadi tuh suka ngeblur. Bisa pun enggak, tapi pas lagi di zoom tuh suka ngeblur. Kayak gini kan moto air nyiprat. Nah itu tuh juga nggak bisa digerakin, kita mesti pakai tripod.
jadi cetrek gitu, mesti yang diem dulu, dikunci dulu si objeknya, dikunci. Kalau di handphone tuh ditekan lama, nanti dia kan fokusnya tuh ke bendanya, jangan ke backgroundnya, nanti fotonya kita malah blur. Jadi motonya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru kan jadi kejar-kejar. Enggak juga sih, kalau buat foto space kayak gini baru pakai tripod. Hanya pakai HP. Iya kan? Kalau tremor nggak pede boleh pakai tripod. Dia biasanya di shutter speednya di atas 125 tuh aman. Udah terus, udah ya. Next. Lighting. Nah ini cahaya buatan sama cahaya matahari. Di sini saya nanti ada yang ini nanti pakai cahaya buatan, nanti gordengnya kita buka biar seolah-olah tuh kita di samping jendela. Jadi kalau di rumah tuh kita bisa praktek cari aja jendela, cari aja sumber cahaya. Biasanya saya arahnya dari samping. Kenapa dari samping nggak dari depan? Kalau dari depan itu biasanya nanti makanan kita atau produk kita detailnya nggak kelihatan. Jadi kan kita kan mau nunjukin ya nih produk kita tuh detailnya gini, makanannya kayak gini tuh lebih bagus, jadi lebih kelihatan lah detailnya, jadi lebih menarik. Makanya saya lebih sering pakai cahaya dari samping. Kalau itu saya bawa lampu, nanti kita praktek juga pakai lampu, ada dua, di situ satu nanti. Jadi cahayanya ini bisa bikin sendiri sebenarnya pakai kardus. Cuman karena saya malas, saya beli yang paling murah ini di Tokopedia ada, di Shopee ada. Tapi untuk kalau buat saya, buat foto produk yang lebih komersil, ini nggak kepake. Karena saya pakai kamera dan pakai yang flash. Itu lebih, harganya lebih lumayan. Tapi untuk UMKM, untuk awal-awal oke banget. Ini bisa dipakai dan Teh Susan juga sering pakai ini. Banyak lah teman-teman aku yang dari Kompakers itu, fotonya bagus-bagus juga pakai cahaya alami sama cahaya buatan. Yang penting cahayanya cukup, gitu aja. Kenapa saya pakai lampu? Karena saya suka fotonya sore atau enggak malam. Jadi saya butuh cahaya buatan. Kalau cahaya matahari kan kita mesti nungguin dulu ya. Wah lagi mendung nih, nggak bisa moto, jadi nunggu. Ya kekurangannya itu aja. Tapi sebenarnya yang sempurna itu cahaya matahari. Next. Ini namanya ada backlight, rim light. Jadi sebenarnya cuma dari foto dari lampunya dari belakang, dari samping, agak arah jam. Rim light itu ada jam 1, jam 2. Side light itu jam 9 atau jam 3. Ini kayak gini kan. Objeknya di sini cahaya dari samping itu side light. Dan oval light itu dari jam 4 atau jam 5. Jadi dari miring-miring itu, nggak ada yang dari depan, jarang banget. Front light itu biasa buat model biasanya. Tapi juga jarang sih dari atas sih biasanya. Gitu. Jadi yang kuncinya sebenarnya lebih enak dari samping ya, karena biar tekstur. Tapi kalau mau ngeliatin objeknya yang datar, itu agak rim light atau oval light. Jadi dia agak nyamping, jadi dia nanti permukaannya kelihatan banget produk kitanya. Next. Ini cahaya buatan tuh apa aja sih? Nah, bisa pakai lampu belajar yang zaman dulu tuh. Itu terus bisa juga pakai LED, pakai bulb softbox. Nah, aku namanya bulb softbox. Pakai lampu biasa, lampu di rumah. Tadi aku copotin dulu karena nggak punya, lupa ya. Itu pakai flash juga, bisa pakai kamera HP, flash HP. Kalau aduh nggak ada lampu, ya udah kita nyala aja flash HP kita. Mana nih? Ya dari samping nanti kan diterangin. Kan kalau malam-malam kan suka foto-foto nggak kelihatan, jadi dikasih cahaya tambahan gitu. Asal motonya jangan langsung dari kamera kita pakai flash, itu jangan. Tapi minta bantuin temen, tolong dong centerin gitu pakai HP. Nah itu better. Kalau dari lampu kita ini nanti dia malah pudar, warnanya lebih jadi putih gitu. Ya next. Nah ini natural light. Kalau biasanya kalau teman-teman baju gitu kan biasanya lebih kalau enakan di luar ya, karena kan matahari dari samping, kita ngeliatnya ke samping, itu lebih enak. Tapi kalau nggak ada baru pakai cahaya lampu. Nah ini artificial light pakai lampu tapi masih kurang kencang powernya, jadinya kurang panas gitu, kurang terang. Tapi masih oke. Ini perbedaannya ya. Next. Ini natural sama artificial, nggak jauh beda kan? Tuh ini brownies, ini cumi balak petak ya. Next. Nah ini angle food photography. Ini ada tampak depan,
Eye level itu biasanya buat produk yang tinggi, misalnya minuman. Minuman kan kita ngasih tahu nih gelasnya tinggi, isinya tuh kelihatan apa aja. Itu tuh eye level, sejajar gitu sama kita. Jadi kelihatan atau enggak benda-benda kayak apa ya? Atau produk ya biasanya parfum atau apa gitu, atau burger. Karena kita nggak mungkin dari atas, isinya nggak kelihatan nanti isi burger itu. Itu gunanya eye level. Sudut 10 sampai 20 derajat itu biasanya agak kayak kita ngeliat meja makan tapi dia agak lebih pendek dikit. Jadi kalau ada nuang-nuang apa gitu. Kalau sudut 45 itu kayak kita ngeliat ke meja makan. Nih, apa? Kita ngeliat ke sini gitu. Nah, nanti hasil fotonya tuh berarti begini. Sedangkan kalau flat lay, kamera benar-benar di atas. Nggak boleh agak miring gitu tuh nanti distorsi. Benar-benar tegak 90 derajat. Makanya pakai mejanya yang kecil, yang pendek. Kalau itu biasa juga di bawah sih, diubin langsung gitu kan. Cuma karena makanan kadang kan suka khawatir jorok atau apa. Tapi kalau di rumah kan nggak ada yang ngeliat ya, jadi nggak apa-apa tuh. Gitu. Next. Nah ini contoh-contohnya eye level itu lebih kayak gelas, ada isinya. 10 atau 20 derajat kita lagi makanan, kita sambil tuang. 45 derajat kayak kita ngeliat ke meja makan. Dan itu flat lay difoto dari atas. Biasanya Ibu banyakan motonya dari mana nih? Dari atas. Dari depan. Tergantung angle-nya. Depan. Kan suka ada juga di handphone tuh ada tanda tambah ya di tengah-tengahnya ya. Nah itu tuh menentukan posisi kita tuh, oh ini udah bener-bener tepat di atas. Jadi tuh bisa ngebantu banget buat kita. Kadang ya apa sih ada garis, ada ini kayak ngalingin ya. Padahal itu membantu banget. Di next kita lihat nih ngebantunya gimana. Nah kayak gini, komposisi ini namanya rule of third. Nah kan tadi kan di handphone ada 9 garis ya, 9 kotak sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah biasanya komposisinya macam-macam. Ini mengikuti garis ini 1, 2, 3, 4 ini nih, namanya rule of third. Dia bisa di sebelah sini makanannya, fokusnya di sini, atau bisa di sini, atau di sini. Pokoknya di antara pertemuan titik ini, ya. Kedua itu dead center itu di tengah-tengah. Ini produknya di tengah. Pokoknya gimana pun si produknya mesti di tengah, jadi orang langsung lihat ke produk. Meskipun kayak gini juga orang sih langsung ke sini, karena komposisinya kan enak kan. Nah itu gunanya garis itu buat komposisi. Next. Nah ini menatanya nanti ya. Ini ada makanan, kadang kan kita suka mau naruhin apa, tapi nggak ada rumusnya ternyata, nggak bisa naruh sembarangan. Nanti berantakan semuanya pengen nongol, nanti malah nggak fokus ke makanan kita, malah ngelihatnya ke pendukung gitu kan. Kayak gini, ada apa nih, combro ya? Onco, apa sih? Ulen ya, ulen. Di sini ulennya kita taruh, di sini apa isi toppingnya kita taruh gitu kan. Dengan segitiga ini kita bisa langsung mata tuh langsung ketuju pada si ulen ini. Meskipun ini banyak apa hiasannya, tapi tetap dia paling mencuri perhatian. Nah ini paling gampang banget, namanya line, garis. Cukup bikin garis seret aja, atau enggak seret, lurus aja. Kasih di depannya apa, makanan kita apa, baru belakangnya apa, kayak gitu. Ini paling gampang. Saya ngasihnya yang simpel-simpel dulu, karena nanti banyak-banyak nggak dipraktekin. Jadi yang simpel dulu nih. Biasanya ibu udah mengatur komposisinya kayak gini belum buat moto? Tapi berarti udah dipraktekin ya, udah ada nih tips-tipsnya dari saya. Gini, saya nggak punya sendok kayak gini, gimana dong gitu. Kan kalau napkin, kalau apa, napkin tuh sarung tangan kan gampang ya, Mbak. Ada lah ya banyak serbet. Ini aku pasmina aku potong. Yang crinkle itu loh, kan panjang, bisa dipotong bagi 3, bisa tukeran sama temennya, baru punya warna apa, tukeran dong gitu. Jadi banyak warna. Ini nih crinkle ini cukup saus sambalnya, ini udah gitu. Next. Styling. Nah, kadang bingung stylingnya pakai apa. Nah, biasanya kita pakai alas foto yang kayak gini nih, papan, simple, nggak banyak motif, nggak banyak corak. Kenapa? Karena biar nanti produk kita nggak kalah sama alasnya. Terus gelas piring yang ada di rumah biasanya berwarna polos. Kalau ibu kadang suka ada yang batik-batik ya. Nah, tapi kalau yang dari Rinso juga nggak apa-apa tuh. Dari hadiah itu kan dia polos ya. Itu bisa kepake.
biasanya saya sering pakai yang warna putih polos, kayu-kayuan, sama apa yang dari bukan rajutan, anyaman. Nah itu misalnya kalau makanan kita tradisional, maunya kan ala-ala tradisional dong, kesannya tuh biar Sunda banget, biar acara khasnya nih keluar gitu, jadi bisa pakai itu juga. Ini kurang lebih kayak gini, talenan kayu juga perlu. Jadi saya punya satu talenan yang tidak boleh buat masak, buat foto, karena nanti kalau dipakai buat masak kan ada garis-garisnya, ada apa, warnanya udah kacau. Jadi ada satu memang props tidak untuk dipakai. Ya next. Nah ini props lain. Gimana nih? Nggak punya banyak. Tetap biasa saya akan ngajarin menginfokan. Udah pakai simpel aja dulu. Kayak gini kan paru, cabai ya balado. Pakai aja cabainya di sini. Komposisi apa? Dibuatnya dari apa sih? Dari cabai, dari daun jeruk. Nah, ya udah taruh deh di situ. Cabai, daun jeruk, apa bawang goreng di sini. Apa bawang merah, bawang putih. Taruh aja buat hiasan. Jadi kadang kan suka nggak punya piring banyak nih, nggak punya piring kecil-kecil. Ya udah kita pakai yang ada dulu, dimanfaatin. Pakailah si garnish-garnish ini untuk hiasannya. Kan ini ada ya Bu ya? Punya kan di rumah si bumbu-bumbu ini? Iya, terus next. Ini juga. Ini simple sama full property. Ini simple. Ini apa kue apa namanya? Ya putu ayu. Putu ayu aja ditaruh. Karena rasanya blueberry, jadi saya kasih buah blueberry hiasannya. Udah nggak pakai apa lagi. Simple banget kan? Gampang kan? Gampang nggak? Gampang. Kalau nggak punya buahnya bisa aja pakai sway-nya nanti di sini. Biar orang tuh kebayang rasanya. Oh ini tuh putu bayang rasa apa blueberry. Nah, kalau rasanya strawberry taruh aja buah strawberry. Jadi kita membangkitkan apa imajinasi para yang lihat foto kita, foto produk kita. Nah kali ini pakai banyak properti. Maksudnya ada napkin, ada sumpitnya, ada ini di sini ada apa nih namanya buat ngukus ya, sambal gitu tuh. Ini juga boleh, semuanya bagus, sama-sama oke kan? Ya cuman saya kalau mau simple langsung begini juga nggak apa-apa. Jadi jangan alasan nggak punya wadah banyak, nggak bisa moto. Jadi praktek aja dulu. Percuma juga kalau saya jarang moto, akhirnya saya juga lupa sama kayak gini-ginian, jadi kagok gitu. Udah, next. Nah kayak gini juga simpel kan? Kita zoom fokus ke makanannya. Ini kan apa rengginang nih, tumpahin aja dari toplesnya. Kan nggak perlu props lain. Paling dialasin, soalnya kan nggak etis kalau langsung ke ubin atau langsung ke itu ya. Dialasin jadi kesannya bersih, clean. Yang mau beli produk kita juga, oh ini bersih nih gitu. Daripada nanti ada kayak apa ubin gitu kan, jorok gitu kesannya kalau langsung ubin. Ini brownies kita nunjukin teksturnya apa, oh dalamnya coklatnya tuh begini gitu. Ini remah-remahannya berarti nanti ada crunchy-crunchy-nya di browniesnya, jadi kan pengen makan gitu. Jadi nggak harus langsung semua produknya kelihatan semuanya. Kita juga bisa ngambil part-part yang sebagiannya aja. Jadi kan orang penasaran sama lebih detail gitu. Jadi detailnya keluar. Kayak gini kan ada kacangnya kelihatan. Padahal browniesnya kita nggak tahu bentuknya apa nih. Udah dicongkel-congkel lagi. Next. Ini croffle waktu itu lagi booming banget. Croffle, simple. Ini minuman juga cuma taruh aja di ujung meja. Biasanya kalau minuman tuh paling gampang atau nggak makanan, taruh aja di ujung meja, terus dikasih bangku. Kenapa dikasih bangku? Karena dikasih ada ruang. Kayak kita ngelihat, ada ruangannya, ada volumenya, dan tapi jadi kita bisa lihat fokus langsung ke produk kita itu. Gitu gampang nggak ibu-ibu? Bapak-bapak gampang nggak? Simple ya. Insya Allah dari sini bisa lah ya. Nanti kita praktek. Nah, ini juga saya ngedit. Ini tuh di rumah nggak mungkin kan bikin kayak gini tuh saya nggak bisa bikin art ini ngedit pakai apa PixArt, pakai PixArt bener. Tinggal ditempel stiker. Iya. Nah, kan jadi kesannya mewah di kayak di restoran, padahal mah kita mau di rumah. Next. Ini juga simple banget, kolang-kaling. Cuman kita jualan produknya bentuknya kayak gini, terus kita tampilin sajiannya begini, kasih aja daun pandan.
Udah. Sama apa, napkin lah kan, karena biar agak-agak manis ya. Ini juga cuman kue di sini sama kasih minuman agak samping biar kelihatan nih bokeh-bokehnya nih, blur-blurnya ini, tapi fokus ke makanan kita. Ini semuanya simpel-simpel, nggak ada yang susah. Next, ini juga ada makanannya. Next, ini juga. Tadi kan saya selalu bilang ya bagus itu di sudut di pojok apa meja, biar dia kelihatan dimensinya di meja makan. Itu. Ini minuman kalau ribet banget ya udah dipegang aja, gelasnya juga bagus kan. Yang penting kelihatan produk kita kelihatan jelas. Ya next. Ini sama minuman tinggal ditaruh. Ini apa, bakso tahu. Ini rumus apa, segitiga atau garis? Segitiga ya. Ini ada background belakang, ada depan. Sini juga bisa, sini juga bisa. Sebenarnya sama aja sih, itu juga sih. Next. Nah ini simple banget. Apa, lidi ya? Kue lidi. Apa, snack lidi gitulah. Iya, mie lidi cuman ditaruh, ditumpukin aja nih. Kita punya rasanya banyak kan? Ada yang warna balado, apalah hijau ini. Nanti tinggal ditulisin varian rasanya apa aja. Oh ini catering. Kemarin saya catering jual. Bentuknya kalau dijual dalam bentuk kayak gini nih, apa, di vakum. Tapi disajinya ketika sudah di piring. Jadi orang kebayang jadi pengen makan siang kan lapar. Oh enak, udah ada kerupuknya, ada lalapannya, ada pakai cumi. Aduh enak banget nih. Udah, yang penting kita kayak apa, visualisasi buat makan siang kan ini enaknya, jadi yaudah kita bikin aja kayak gini gitu. Simple. Next. Ini juga nggak butuh banyak props. Ini di zoom aja. Apa namanya? Ulen. Apa? Iya, ulen serundeng ya. Tinggal dikasih cabai sama bawang, apa, daun bawang, biar ada warnanya yang menarik. Karena kalau serundeng doang kan ya udah coklat doang kan. Nah, dikasih sedikit warna merah sama hijau itu udah cantik makanan kita. Padahal nggak di styling kan, nggak ditata-tata macam-macam. Yang penting fotonya fokus ke makanan. Ini juga bitter balance, nunjukin kalau dia agak apa, dalamnya keju. Udah, ini kejunya. Simpel, yang penting kita tunjukin isinya terbuatnya dari apa. Jadi orang kebayang, oh itu rasanya keju. Kalau di sini coklat, oh itu rasanya coklat, kayak gitu. Next. Nah, editing udah pernah belum ngedit pakai ini? Yang pakai Snapseed siapa? Oh, udah banyak. Yang pakai Fonto. Fonto ya. Fonto itu ngebantu banget ya Bu. Biasa buat apa Bu? Tulisan, iya benar. Kadang kita juga perlu tuh tulisan biar menarik. Judul jualan kita apa ya? Buat orang langsung, oh ini jualan ini gitu. Canva. Udah pakai semua ya. Ini pun saya presentasi bikinnya di Canva. Jadinya bisa langsung share ke teman, bisa langsung online. Dan ini semua bisa dikerjain sambil tiduran. Saya biasanya habis moto, udah tiduran sambil nemenin anak saya main, ngedit lah di Snapseed dulu. Biasanya kalau aku fotonya tuh diterangin, dikurangin apanya, jadinya jelas. Next. Nah, jadi udah sampai ujung nih kita, kesimpulannya itu pengetahuan dasar fotografi itu dari lighting, cahaya ya, angle-nya kita, komposisinya makanan kayak gimana, styling, dan terakhir tetap saja harus di editing. Karena kadang pas sudah difoto kayaknya udah oke, ternyata ya warnanya kok kurang keluar ya. Nah dari kayak pakai Snapseed atau pakai yang lainnya kita bisa naikin di saturation atau enggak ambience-nya. Jadi warnanya lebih keluar. Terus cari inspirasi nih. Ih nggak bisa moto, gimana stylingnya? Ibu buka Pinterest, suka tahu Pinterest nggak? Pinterest itu ada kayak web ya, kayak aplikasi. Saya kita ngetik produk apa, ibu apa, misalnya kue basah, nanti dia akan keluar contoh-contoh foto kue basah. Nah kita bisa lihat dari situ, kita bisa niru, oh orang bisa foto, aku juga bisa ditiru, oh fotonya kayak gini bagus ya udah ditiru. Karena meskipun niru kan beda produk, beda piringnya, jadi nggak ada tuh ngelanggar hak kita tuh, nggak ada. Yang penting kita udah nyoba, kan Mbak, kok masih belum enak, itu mungkin apa angle-nya atau komposisinya, coba diulik lagi.
Dan saran aku sering-seringlah banyak lihat foto orang. Jadi itu inspirasi. Jadi kalau ada saingan yang jualan, jangan langsung dimusuhin. Oh ya, kok dia bagus ya, gitu kan. Oh dia bagus, oh ternyata dia fotonya begini. Nah, ibu bisa lihat kayak tadi di Instagram namanya upload kompakan. Dia tuh ada temanya, bisa dilihat di situ tuh. Kadang kayak aku udah tahu nih, fotografer makanan yang biasanya terkenal kan, sering bagus, nanti ketinggal, oh ini Teh Ocha misalnya. Aku buka lah IG-nya Teh Ocha, lihat referensi. Misalnya ibu lihat, oh Teh Anet lah idenya apa idenya kayak gimana, buka aja ide Soca, ada gak produk yang mirip-mirip kayak produknya ibu, jadi bisa ditiru tuh. Jadi semua itu sebenarnya gampang, niru itu nggak apa-apa, nggak apa, bukan kriminal, nggak apa-apa kan kita niru tapi nggak, bukan plek-plek gitu kan. Iya, produk kita beda. Iya, ATM amati tiru modifikasi, dan cahayanya juga beda, mereka moto jam berapa, kita jam berapa, kan kita nggak tahu. Belum lagi kameranya, dia pakai kamera apa, kita pakai apa, jadi nggak ada yang sama. Tapi minimal kita udah dapat inspirasi, dapat ide gimana ya motonya tuh biar bagus. Karena kan kalau gitu, itu orang itu bagus ya, masa sih kita nggak bisa, pasti kan pengen nyoba tuh, mau nyoba fotonya biar modern. Misalnya kue basah kesannya kan tradisional mulu ya, bosan orang. Tapi bisa ternyata pakai alasnya yang lebih modern, atau sekali lagi apa ngatanya boleh tuh dipakein. Jadi bisa dicoba. Nah tadi aku lihat karena banyak produk makanan, jadi aku banyak setting produk makanan. Tapi ternyata ada aksesoris juga ya, menarik banget nih. Nanti aksesoris bisa pakai gunain warna-warni ya. Aku bawa alas foto warna-warni ada banyak. Jadi kita sebenarnya masih banyak teori yang lain sebenarnya. Cuman basicnya ini aja dulu. Yang penting komposisi sama angle foto. Nanti kita belajar dari situ prakteknya. Aku ada Teh Yanti yang nemenin nanti. Nanti kalau udah oke, mungkin nextnya baru kita main warna gitu. Kalau udah, yang penting kita pede dulu motretnya, sama udah tahu nih angle-nya mana, sama cahayanya dari mana, sama stylingnya. Oke? Siap nggak buat praktek? Siap. Tapi karena ini ada 3, aku nggak tahu ya, nanti mungkin bisa dicoba yang mana ya kira-kira spotnya. Kalau itu ada tradisional, ini aku setting buat flat lay karena agak rendah, biar semua angle bisa dicoba ya. Kalau itu bisa siap, keluarin HP-nya, senjatanya kita udah siapin ya. Boleh nanti biar nggak berebutan bisa ngantri ya, gantian gitu, bisa bantu-bantu juga temennya mau di stylingnya kayak gimana. Saya ada di koper itu ada beberapa piring, ada apa namanya, mau spot yang mana kira-kira cocoknya produknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau produk kita dulu yang utama ditaruh di sebagai objeknya, apa mau dead center yang tengah-tengah, ataupun yang tadi itu yang grid yang apa rule of third itu yang di pojok kiri atau pojok kanan, taruh situ dulu. Kalau makanan biasanya kan takut udah nggak seger lagi, biasanya aku taruh piringnya dulu nih. Piringnya biasa yang polos, atau kalau mau ada corak yang kayak ayam itu tuh atau bunga-bunga itu boleh, tapi jangan terlalu banyak. Karena kan kayak yang bunga-bunga itu pengen yang kesannya tradisional nih kan, yang ada piring kaleng kan. Nah itu kita bisa pakai, cuman ingat lagi jangan terlalu menonjol warnanya. Jadi produk kita nggak kalah itu. Terus baru tuh kita tata pinggir-pinggirannya tadi yang mau pakai garis atau segitiga itu komposisinya. Kalau nggak ada itu baru pakai yang apa? Pakai bahan-bahannya, cabenya lah ditaruh di situ. Biasanya cabai di depan atau enggak sendok lah di belakang. Jadi seenggaknya ada props yang mengelilingi atau yang tadi garis itu langsung ke makanan kita. Jadi orang itu cuma hiasan tapi nggak kelihatan gitu, tapi langsung ke produk kita yang dilihat. Itu aja sih, sama tidak mencolok kayak yang lainnya ya. Misalnya gini, saya baru beli sendok baru, mau nongolin, terus ditongolin semuanya. Nah itu jangan. Paling kan kalau sendok kan ujungnya aja. Cuma ada ibu suka, saya punya napkin baru nih biar kelihatan. Cuman ya itu baik lagi, kita mau jualan napkin atau makanan kita. Kalau kita mau napkin ya nggak apa-apa, napkinnya ditonjolin, baru yang lainnya di hiasan gitu. Jadi baik lagi kepentingan kita itu apa, sama di kreativitas kita. Warna juga, kalau ibu misalnya udah punya identitas warna, kan kalau produk misalnya ada nama brandingnya ya, brandnya apa, warnanya apa, nah itu bisa dipakai. Misalnya ibu merah, pakailah sedikit
warna merah-merah buat hiasan atau apa, jadi nyambung gitu di brandingnya kita nantinya. Ya gitu aja sih. Apa ada lagi yang mau tanyain? Ya, kan nggak nyambung ya. Emang mungkin maksudnya ada ikannya ya dari laut gitu. Tapi kan kalau kerang kan nggak nyambung. Jadinya keramaian malah. Better kalau emang nggak punya apa hiasan kayak gitu, udah tempenya aja dibuka, dipotong gitu kelihatan isinya, dituang, pakai sendok di depan itu buat apa? Buat foreground. Nah itu juga udah menarik gitu. Kalau banyak kerang-kerang malah orang fokusnya malah kok ada kerang gitu. Jadi kayak saya, kok ada kerang, lihatnya kerangnya bukan pempeknya. Iya. Kenapa? Oh iya, gula merah masih nyambung di belakangnya gitu kan. Komposisi apa dia ingredientasnya dari apa aja, ada gula merah, ada cabai itu masih nyambung di belakangnya. Kalau lihat IG saya tuh suka ada ya ternyata ada pempek, ada contoh-contoh. Sebenarnya banyak juga sih di fotografer, banyak fotografer food dari Bandung. Jadi aku wah pas tahu dunia ini wah ternyata uh, apalagi ya gini kan UMKM. Gila nih calon ini saya nih, calon customer saya nih. Apalagi kalau sekarang kan kita masih foto sendiri. Nanti kalau ibu-ibu udah produksinya udah omsetnya udah gede, karyawannya udah banyak, udah nggak sempet kan foto. Makanya hire lah jualan foto ya selain aja ke orang yang penting fotonya bagus. Ya kita perlu foto bagus untuk di sharing di status lah di IG lah. Jadi orang kan tanya ya, suka langsung praktek aja udah deh. Ya udah yuk. Nanti kalau ada yang mau nanya boleh nanya langsung ya. Soalnya bapak-bapak juga mau cuma Ibu. Dua kali ya. Iya 45 derajat ya. 45 atau nggak level, tapi 45 ya. Kalau level lebih bawah lagi. Nah seperti ini Bu. Iya, boleh. Coba ada yang apa bokehnya bisa dikurangin gitu, ada settingannya nggak? menerima pendaftaran endorse yang apa namanya Nggak tahu ada di tayang setiap hari Rabu. Jadi hari Rabu ada di akun sama Pak Prepom sama Pak Camat. Nanti di hari Rabu ketiga keempat akan tayang itu di IG Rancasari Juara. Jadi ibu-ibu bisa apa namanya? Makanya jangan live group karena apa? Ya sudah semua informasi kita kasih di situ. Kalau ibu live group ya bukan salah saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan pelatihan foto produk telah kita laksanakan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas, untuk meningkatkan pengetahuan para pelaku industri rumah tangga yang ada di wilayah Kecamatan Rancasari, sehingga produk-produk mereka mempunyai foto yang iconic. Dan paling utama adalah meningkatkan pemasaran. Atur nuhun. Dari boy. Dekat. Iya, kita yang pendek. Itu di itu nanti Bu. Datang. Ini aja. Itu. Ya semoga dengan pelatihan ini jadi bermanfaat. Ibu para UMKM bisa foto produk bagus, menghasilkan orang yang melihat produknya jadi mau beli, jadi usahanya semakin berkembang, semakin laris manis. Itu harapan saya. Ya tujuannya tadi ya biar makin kreatif, bikin produk, di fotonya yang bagus, biar nanti banyak yang lihatnya menarik, banyak yang beli, dan makin laris manis. Yang dipersiapkan itu baik lagi terutama produknya, produk yang berkualitas. Habis produk berkualitas, propsnya ya jangan terlalu menonjol. Propsnya udah oke, pencahayaannya, udah pencahayaan, komposisi, dan angle foto. Udah dari situ aja dikreasikan. Kalau alatnya harus pakai HP atau pakai kamera? Oh bisa pakai HP dan kamera. Kalau lebih bagus pakai kamera, tapi kalau ibu rumah tangga pakai HP juga sekarang udah bagus ya. Pakai HP yang penting jangan blur, ditekan fokusnya pada makanannya baru difoto gitu. Ya, makasih. Alhamdulillah rangkaian acara sudah selesai semuanya dan sekarang sudah pembagian sertifikat juga. Terima kasih teman-teman semuanya partisipasinya, narasumber juga dan lain-lainnya ya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu.
See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.